Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qadna dana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqa wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah, wa antal musta'an ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama-tama saya hormati para alim ulama, para asatidz, para kiai, para sepuh, para orang tua kita yang di daerah apa namanya? Pal. Masya Allah. Semoga guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, Allah panjangkan usianya. Allah jaga mereka dunia akhirat. Allah jaga hatinya. Allah jaga ibadahnya. Yang saya hormati abang dan tercinta, Ustaz dari Jerman, Schooler. Kalau saya skuter, Ustaz Kaban Schooler, Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih banyak udah bikin acara maulid. Kenapa? Hakikatnya gal Syekhuna Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi jagal fil majlis, di majlis beliau di Kuitang pada zamannya. Beliau mengatakan apa? Di majlis, kemudian dalam sebuah majlis, kemudian baca salawat ala hadrah, Masya Allah. Kemudian ada kalimat dalam mahal qiyam kalau kita baca maulid, marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban marhaban. Ya kan, apa kata Ali Abdul Rahman Habsyi? Dia mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak kalian, ketika kalian bersalawat hadir Rasulullah di antara kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para ustaz, kiai, izin yang muda ngomong, minta maaf, padahal yang muda masih bodoh. Cuman kebetulan Allah tutupin aibnya, Allah suruh ngomong di sini. Apakah saya pintar? Enggak, saya bodoh. Saya bodoh, sangat-sangat bodoh. Dan saya yakin kalian semua afdal ini lebih baik daripada saya. Hadirin yang insya Allah Allah jaga dunia akhirat, fi ruh wal jasad. Berbicara masalah maulid Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang banyak orang mencintai Nabi Muhammad SAW, betul? Coba di sini yang ngaku cinta sama Nabi angkat tangan. Ngaku cinta sama Nabi. Yang gengsi berarti nggak cinta, angkat tangan aja. Itu buat Nabi Muhammad ini. Angkat tangan. Najib. Oke, cukup. Tolong. Yang ngaku umat Nabi Muhammad angkat tangan. Najib. Insyaallah. Kulluna. Yang ngaku ngikutin sunnah Nabi Muhammad angkat tangan. Najib. Masya Allah. Oke, saya mau nanya. Di sini yang ngikutin sunnah siwak Nabi Muhammad angkat tangan. David ngaku umat Nabi Muhammad. Oh, tos dulu pak, tos. Ngaku umat Nabi Muhammad. Siwak punya, rokok punya nggak? Dalam Anda lupa judul kitabnya, cuman kalau nggak salah itu karangan Al-Habib Syihabuddin Syihab. Beliau mengatakan kata Rasulullah SAW, "Lau umirtu an ummati," kalau bisa kuperintahkan kepada umatku, kuperintahkan mereka menjaga siwaknya. Kalau bisa kuperintahkan. Cuman apa? Nabi tahu kita dilalai, Nabi tahu kita disongong, Nabi tahu kita suka lupa. Maka hukumnya jadi sunnah, bukan wajib. Salat subuh di jam 7. Iya. Salat subuh jam 7. Ada lagi orang duhanya pakai kunut.
Ada? Tahu Nabi kita lalai. Maka ini nggak jadi sunnah. Tapi kalau pengen tahu, salah satu syarat mati husnul khatimah adalah bersiwak. Makanya kalau bikers dakwah tadi izin MC, bukan bikers hijrah. Bikers dakwah izin. Saya nggak setuju juga kalau saya dibilang hijrah. Mohon maaf, Zat. Mohon maaf. Kata hijrah seolah-olah merendahkan orang lain. Oh, saya sudah hijrah, terus yang lain lebih buruk pada Anda begitu? Bukankah iblis masuk ke neraka karena sombongnya? Lah. Saya masih lebih buruk daripada mereka yang masih ahli maksiat. Saya jauh di bawah itu. Kembali masalah siwak. Kalau pengen mati husnul khatimah, salah satunya dengan cara bersiwak, jaga siwak. Kenapa? Karena ini, Masya Allah, sebentar lagi akan saya bawakan kisahnya. Dan bikers dakwah kalau foto tuh selalu begini nih. Kenapa begini? Karena dua jari ini menopang siwak. Ada sir dari Rasulullah Muhammad. Ada sebuah kisah masalah siwak. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lagi gargar, berbolak-balik rohnya di kerongkongan sakratul maut. Kita semua sudah tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Jibril, bagaimana keadaan umatku? Jibril, bagaimana sakitnya sakratul maut umatku, timpakan semua kepadaku. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika rohnya sudah tenggorokan, mata mulianya memandang ke kantong Sayyidatuna Siti Aisyah radhiyallahu anha, saudara laki-lakinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, di kantongnya. Lalu Siti Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, engkau mau siwak? Rasulullah buru-buru menganggukkan kepalanya. Diambil siwak yang baru, kulitnya dibuka, dicelupin ke air, diisyaratkan ke mulut mulianya baginda Muhammad SAW. Disyaratkan, barulah Nabi Muhammad SAW wafat dengan kalimat La ilaha illallah. Sementara kita tiap hari siwak ada merokok doang, iya. Saya juga merokok, tapi tolong dong jaga sunnahnya. Katanya ahli sunnah wal jamaah, katanya senang berjamaah. Kok masalah begitu nggak dijaga? Ayo kita berkaca. Apakah yang ngomong pantas dibilang umat Nabi Muhammad atau tidak? Apakah kita hanya menunjukkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sebatas lisan saja? Apakah cinta itu hanya diucapkan lisan saja, nggak dibuktikan? Kapan buktian cinta? Pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ramai dan dalam kesendiriannya. Ketika ramai mikirin umat, na'am. Ketika ramai mikirin orang, na'am. Ketika ramai mengucapkan salam dengan sebagai sunnah, na'am, benar. Tapi ketika sendirinya, apakah dia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad? Sementara Rasulullah SAW memandang kita 24 jam setiap hari. Sementara kita berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW setiap salat. Kok setiap salat? Oh jelas, dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu assalamu. Tahu? Makan dondong lu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka dalam bahasa Arab, assalamu alayka, orangnya ada di depan. Orangnya ada di depan. Sebentar, saya potong, geser dikit. Saya mau nanya Mas Moni, kita ngaji dikit. Rukun agama ada berapa? Rukun agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kamu belum pernah makan ya? Rukun agama ada berapa? Hah? Insyaallah. Rukun agama ada 3.
nggak usah gitu, namanya juga belajar wajar salah. Rukun agama ada 3. Yang pertama apa? Rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga apa? Ihsan. Apa isi ihsan? Allah ya Allah. Sementara rukun agama, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, rasakan Allah melihat engkau. Lalu bagaimana, bagi golongan yang mana ibadah kita ini? Apakah yang kita melihat Allah, atau kita merasa lihat Allah, atau kita tidak melihat siapapun? Atau kita hanya merasa lihat oleh teman-teman kita? Atau kita hanya merasa lihat oleh jamaah kita? Apakah kita hanya merasa lihat oleh orang-orang yang kita kenal? Untuk siapa kita sholat? Untuk siapa kita sholat? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Beribadahlah seolah-olah kau melihat Allah. Nggak mampu melihat Allah, rasakan Allah melihat kita. Sama ketika tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad di depan kita. Al-Imam Al-Haddad 40 tahun di akhir masa hidupnya. Imam Haddad Al-Habib Allah bin Ali Al-Haddad 40 tahun 40 tahun duduknya, setiap duduk begini. Empat 40 tahun dalam hidupnya. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada yang begini. Nggak ada yang begini. Apalagi begini. Nggak ada. Sahabat Imam Haddad mengatakan, ya Imam Haddad, ya Habibullah, kenapa engkau duduk seperti itu? Engkau sudah sepuh, engkau udah berumur, kenapa duduk seperti itu? Sakit. Apa kata Imam Haddad? Bagaimana mungkin aku bisa berubah posisi dudukku sementara Allah dan Nabi Muhammad di hadapanku? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ta'alluq yang begitu dahsyat, keikatan hati yang begitu dahsyat. Jangan pikirin casing saja, isinya pikirin. Saya pernah ketabbar sama Ustaz Akri. Ustaz Akri itu orang tuh diam-diam dalam juga tuh. Sebelum saya berangkat mondok keluar, saya bilang, Ustaz, izin, tolong doain biar istiqomah. Dia bilang apa? Cuma kepok bahu saya. Bro, lu jangan pernah mikirin penampilan lu, pikirin isi lu. Karena penampilan bisa dibentuk, isi dengan hati yang tulus hanya bisa terisi, nggak bisa yang lain. Penampilan semua orang bisa mengubahnya. Penampilan semua orang bisa di cover. Contoh para artis, teman-teman saya, termasuk saya. Nah iya, masuk TV, oh mirip Uje, dandan, make up ya, kostum. Apakah isinya sama? Tidak. Dia begitu dahsyat, nggak bisa dicontoh. Bagaimana dengan kita? Lalu apa yang kita mau ambil langkahnya? Isi atau casing? Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang di sini hadir semua ini, insya Allah hati dan casingnya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Ya Rasulullah. ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد
سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد اللهم صل وسلم وكرم وبارك عليه وعلى آله